Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 233. Kamu sangat baik, Xiao Tang. Tidak, aku akan merahasiakannya. Aku tidak tahu mengapa, setelah terobosan ini, aku merasa bahwa kamu sangat penting, orang yang paling penting bagiku. Dubai meraih tangan Tang San, terutama, sangat penting. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia ingin menarik tangannya, tetapi dia memegangnya lebih erat. Seberapa penting? Dubai, aku tidak tahu, itu hanya perasaan. Kamu tahu, pemilik transformasi Tianhu memiliki perasaan yang sangat tajam. Aku hanya merasa bahwa kamu sangat penting bagiku, orang yang paling dekat denganku, dan siapapun dapat menjadi dekat. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan, dan aku juga percaya bahwa kamu akan baik padaku. Jika kata-kata ini sama untuk Mei Gongzi, Tang San diam-diam memtitah dan akhirnya menarik tangannya. Hei, jangan lari. Aku tidak bisa melihat, kamu harus menjaga orang buta. Dubai melambai dan mencakar. Tang San bersembunyi di samping dan berkata dengan marah, kamu pertama-tama berkultivasi dengan baik dan pulihkan matamu. Oke, aku akan mendengarkanmu. Dubai sedang duduk berputar-putar, dan seperti yang dikatakan Tang San, dia menjalankan mata setan ungu untuk memulihkan matanya. Butuh 1 jam penuh sebelum dia pulih, matanya masih sedikit merah dan bengkak, tetapi dia akhirnya bisa melihat. Dia membuka matanya dan melihat kalimat pertama Tang San, Xiao Tang, senang bertemu denganmu. Dengan pengekangan Tang San, dia tidak bisa menahannya. Gulungan. Hei, aku tidak bermaksud apa-apa. Kakak, kita adalah saudara. Dubai menggaruk kepalanya, kamu masih sangat muda, dan pikiranmu cukup rumit. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tidak sakit lagi, jangan melihat membabi buta di masa depan. Kemampuan pertama mata Tianhu tingkat kelima adalah mengamati keberuntungan. Apakah menurutmu itu berbeda dari pengamatan keberuntungan sebelumnya? Dubai berpikir sejenak, dan berkata, keberuntungan yang bisa aku lihat di masa lalu hanyalah keberuntungan waktu, tapi sekarang aku bisa melihat keberuntungan masa depan. Artinya, keberuntungan keseluruhan masa depan seseorang. Wow, jadi, keberuntunganmu di masa depan itu seperti matahari. Itu terlalu kuat. Meskipun aku belum pernah melihat orang lain, aku bisa yakin bahwa kamu pasti yang terkuat, dan aku hampir membutakan mataku. Tang San berkata, gunakan kemampuan ini sesedikit mungkin. Mengetahui keberuntungan masa depan orang lain bukanlah hal yang baik, itu akan mempengaruhi hubunganmu dengan orang lain. Masih boleh menggunakannya untuk mengamati musuh. Jika bertemu seseorang dengan keberuntungan besar, serangan balasan akan datang untukmu. Ini menakutkan. Apalagi, hal-hal seperti keberuntungan tidak statis, keberuntungan masa depan yang kamu lihat hanyalah keberuntungan umum di masa depan, dan mungkin tidak mustahil untuk berubah. Yah, kamu tahu banyak. Xiao Tang, kamu sangat baik, kamu banyak mengajariku. Dubai berkedip. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak berbicara kepadaku dengan nada ini, aku akan memperlakukanmu lebih baik. Tingkat kelima harus memiliki lebih dari kemampuan ini, dalam hal meningkatkan keberuntungan. Dubai berkata dengan sedih, kalau begitu kamu harus membiarkanku mencobanya perlahan. Kamu tidak bisa mengetahui ini sekaligus, dan tidak ada yang mengajariku. Jangan coba-coba, pulihkan saja lebih banyak. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Xiao Tang, kamu sangat baik. Tang San mencibir dalam hatinya, berbalik dan pergi. Tang San mengerti bahwa perubahan sikap Dubai terhadapnya lebih disebabkan oleh perasaan mata Tianhu, keintiman alami darah Tianhu, atas bantuannya kepadanya sebelumnya. Dalam 3 hari berikutnya, cahaya putih di tubuh Dubai akhirnya berangsur-angsur mereda dan kembali normal. Dalam 3 hari, ia juga mulai terus mencoba menggunakan mata rubah, dan secara bertahap menemukan efek magis mata rubah tingkat kelima. Salah satu perubahan terbesar adalah dia mampu sedikit mengganggu nasib langit dan bumi. Dengan menggunakan mata rubah, dia bisa membuat benda-benda di dalam area seluas 10 meter persegi menjadi sangat beruntung. Setelah dilemparkan, itu bisa bertahan selama 24 jam. Rentang ini juga dapat ditingkatkan, tetapi semakin besar rentangnya, semakin buruk efeknya. Dengan basis kultivasinya saat ini, jika melebihi 100 meter persegi, tidak akan ada efeknya.
Kemampuan ini sangat berguna, itu hanyalah kemampuan tambahan yang tak terkalahkan. Bayangkan saja, jika seseorang berkultivasi dalam lingkup mata rubah, menjadi sangat beruntung selama berkultivasi, dan tiba-tiba memiliki wawasan baru, maka itu akan sangat membantu. Namun, kemampuan ini hanya dapat digunakan sekali sehari, artinya, tidak mungkin membuat beberapa tempat lebih beruntung pada saat yang bersamaan. Jika itu bertindak pada individu, perubahannya tidak terlalu besar dibandingkan sebelumnya, dan itu hanya dapat meningkatkan keberuntungan sampai batas tertentu. Ada juga perubahan di Dubai sendiri, ia memiliki kemampuan yang disebut Tang San sebagai berkah takdir. Keberuntungan yang melekat pada rubah langit berekor 2 dapat melindunginya dan membuatnya selalu disukai oleh takdir. Meskipun bukan jenis nasib yang bisa membalikkan segalanya, tapi sekarang dia setara dengan mengerahkan keberuntungan pada dirinya sendiri sepanjang waktu. Dengan kata lain, rubah berekor 2 memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sampai batas tertentu. Ditambah dengan kemampuan sebelumnya untuk belajar tentang keberuntungan di masa depan, mata rubah urutan kelima dapat dikatakan sebagai perubahan besar, peningkatan eksplosif yang lengkap. Bisa dibayangkan bahwa pada level ke-6, kemampuan untuk meningkatkan keberuntungan harus menjadi lebih kuat, dan cakupan pengaruhnya akan lebih besar. Seperti yang diharapkan dari 3 transformasi iblis paling menakutkan di benua peri. Ini benar-benar terlalu kuat. Segera, Tang San penuh antisipasi agar mata badaknya yang teliti ditingkatkan ke peringkat kelima. Jika kemampuan ini bekerja padanya, efeknya secara alami akan lebih baik, Lingki Tianyan pasti lebih baik daripada mata Tianhu murni. 3 hari kemudian, Dubai akhirnya diangkat oleh wali kota, dan Tang San dapat kembali ke Kericol Lege untuk menjadi penyapu Xiao Tangnya. Tang San tidak khawatir bahwa Mei Gongzi akan bertindak dalam beberapa hari terakhir. Dia baru saja membegal Raja Serigala Angin, jadi dia harus beristirahat dan menyesuaikan diri untuk sementara waktu. Baru-baru ini, kota Keri telah dikontrol secara ketat. Pejabat sedang dalam pencarian besar-besaran untuk menemukan pembegal yang membegal Raja Serigala Angin dan Raja Iblis Beruang King Kong. Pagi-pagi sekali, Tang San menyapa Mao Lao terlebih dahulu, lalu membawa sapunya ke alun-alun di depan gedung pengajaran utama dan mulai membersihkan. Tingkat kelima Dubai pada dasarnya telah stabil dalam beberapa hari terakhir, dan Tang San akan mulai menyerap kekuatan garis keturunan Dubai dalam beberapa hari untuk meningkatkan mata rubahnya. Sekarang, Tang San meminta Dubai untuk menggunakan mata rubah setiap hari untuk meningkatkan keberuntungannya, dan tujuannya adalah kamar Wu Bingji. Kemudian biarkan Cheng Zicheng dan Guli pergi ke kamar Wu Bingji setiap malam untuk berlatih dan berbagi keberuntungan mereka. Tang San juga mencobanya sendiri, berkultivasi di tanah yang diselimuti keberuntungan Qi, manfaatnya jelas baginya, kultivasinya lebih lancar, dan efek koordinasi berbagai garis keturunan juga lebih baik. Tidak heran klan Tianhu memiliki status yang tinggi di antara klan monster. Kultivasi pengadilan leluhur di bawah selubung keberuntungan Feng Hao Douluo klan Tianhu tidak diragukan lagi merupakan pengganda. Ini bukan lagi bantuan sederhana, itu hanya melawan langit. Kehadiran. Namun, Tang San samar-samar merasa bahwa kemampuan menantang langit ini harus memiliki efek samping tertentu, semuanya memiliki 2 sisi, dan klan rubah surgawi memanipulasi keberuntungan mereka seperti ini, aku tidak tahu apakah akan ada serangan balik. Di mana, jika ada, reaksi baliknya. Tidak ada berita tentang ini di seluruh organisasi Redemption Organization. Itu harus menjadi rahasia inti klan Tianhu. Di masa depan, kita masih perlu mencari kesempatan untuk mencari tahu. Namun, karena klan Tianhu dapat berkultivasi ke tingkat dewa, bahkan jika ada serangan balik yang kuat, itu harus menjadi masalah di atas tingkat dewa. Tang San menyapu tanah sambil merenungkan mata rubah. Tiba-tiba, perasaan yang akrab datang, dan aroma samar melayang di udara. Apa yang kamu lakukan beberapa hari terakhir ini? Sebuah suara dingin terdengar. Tang San berbalik dan melihat Mei Gongzi berdiri di depannya dengan indah. Sister Mei, melihatnya, Tang San tidak bisa mengendalikan kegembiraan spiritualnya sama sekali. Mei Gongzi melihat ekspresi terkejut di wajahnya, dan nada bertanya aslinya tiba-tiba menjadi sangat tenang, aku bertanya padamu. Solen 5 chapter 234 hari yang menyenangkan. Oh, ada seorang senior yang berlatih retret akhir-akhir ini, dan aku melindunginya, kata Tang San. Apakah kamu meminta padaku untuk cuti? Jika kamu tidak berbicara, kamu akan menghilang. Mei Gongzi meletakkan tangannya di pinggulnya dengan sedikit kemarahan centil. Mei Gongzi jarang menunjukkan penampilan halus seperti gadis kecil di hari kerja, dan Tang San tiba-tiba tampak sedikit bingung.
Mei Gongzi juga tampaknya merasa bahwa sikapnya agak salah, dan buru-buru meletakkan tangannya, dengan sedikit rasa malu di wajahnya yang cantik. Tang San tidak membela diri, menurunkan alisnya dan berkata dengan senang, "Saudari Mei, aku salah." Lupakan saja kali ini. Jika kamu tidak datang bekerja di masa depan, kamu harus memberitahuku. Apakah kamu mendengarku? Oke. Tang San menjawab berturut-turut. Aku pergi. Mei Gongzi memelototinya dan berbalik. Melihat punggungnya yang semakin jauh, sudut mulut Tang San berkedut ke atas. Apakah dia mengkhawatirkanku? Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri saat dia berjalan, ada apa denganku? Bagaimana aku setiap melihat orang ini, ada kecenderungan untuk kehilangan kendali atas emosiku. Dia tidak melihat Tang San selama beberapa hari, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, hatinya kosong. Hari ini, dia biasanya pergi ke alun-alun lagi, dan ketika dia melihatnya menyapu lantai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari. Kejutan di wajah Tang San ketika dia melihatnya barusan sangat membekas di benaknya, dan dia tidak tahu mengapa dia merasa lebih gembira. Aku hanya ingin mengendalikannya. Nyata. Hari ketika aku melihat Mei Gongzi adalah hari yang indah. Tang San hanya merasa bahwa sapu di tangannya sedikit lebih ringan, dan dia secara alami bahagia. Apakah dia mengkhawatirkanku? Meskipun dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya sekarang, dia akan selalu membawa kedekatan dan keakraban dari kehidupan masa lalunya. Jika tidak, Tang San tidak akan mengenalinya pada pandangan pertama ketika dia melihatnya untuk pertama kali. Tang San tidak memintanya untuk mengingat semua yang ada di kehidupan sebelumnya, selama dia bisa jatuh cinta padanya di kehidupan ini dan kembali bersamanya, dia akan puas. Tentang semua jenis kehidupan masa lalu, dia bisa menunggu mereka bersama dan menceritakannya perlahan. Setelah seharian bekerja, suasana hati Tang San selalu tenang. Dia kembali ke Akademi Keselamatan dan segera mendapat kabar baik. Cheng Zicheng dan Guli sama-sama membuat terobosan. Aku tidak tahu apakah mereka dipengaruhi oleh keberuntungan yang diberikan oleh Dubai, tetapi mereka benar-benar menerobos ke urutan ke-6 pada hari yang sama, dan perubahan Jinpeng dan perubahan waktu berevolusi secara serempak. Meskipun Wu Bingji belum mencapai peringkat ke-8, dia telah berulang kali belajar tentang teknik senjata tersembunyi yang diajarkan oleh Tang San, dan kontrol elemennya terus meningkat, dan kekuatannya hampir menyusul gurunya. Kuncinya adalah Wu Bingji masih muda, dan kemungkinan besar dia akan mencapai level dewa di masa depan. Sungguh hari yang menyenangkan. Para mitra maju satu demi satu, dan jalan Tang San menuju peringkat ke-7 sudah dekat. Mungkin kematian Raja Serigala Angin berdampak besar pada kota Keri. Untuk bulan berikutnya, Mei Gongzi tidak bertindak. Tang San juga tidak melihatnya muncul dengan tes susu. Selama sebulan terakhir, Tang San telah siap untuk terobosan dengan menghubungi mitranya setiap hari. Hanya ada satu pekerjaan persiapan terpenting yang tersisa untuk diselesaikan. Hanya dengan menyelesaikan pekerjaan ini dia dapat benar-benar memulai jalan kemajuan. Pagi-pagi sekali, Tang San datang ke Keri Cholege. Dia mengambil sapu, tetapi alih-alih bergegas ke alun-alun untuk membersihkannya, dia berlari ke satu-satunya jalan menuju gedung pengajaran utama dan menunggu dalam diam. Setelah berada di Keri Cholege begitu lama, Tang San tahu segalanya tentang tempat ini dengan sangat baik. Misalnya, jalan yang dia ikuti adalah satu-satunya jalan yang harus diambil Mei Gongzi ketika dia pergi ke sekolah. Para siswa dari klan monster melewati satu demi satu dan pergi ke gedung pengajaran utama untuk mengambil kelas. Tang San akhirnya menunggu orang yang ingin dia tunggu. Dari kejauhan, dia melihat Mei Gongzi mendekat sendirian. Mungkin karena pengaruh kejadian itu, Tang San sudah lama tidak melihat Mei Gongzi dan anggota tim kecantikan dan binatang buas. Dia sesekali melihat pudel emas, tetapi pudel emas tidak ada di sekitar Mei Gongzi, yang masih membuatnya puas. Tang San segera mengambil sapu, berpura-pura menyapu lantai, dan menyapa Mei Gongzi. Begitu Tang San muncul, Mei Gongzi melihatnya, dia tidak bisa tidak terlihat bingung, dia tahu di mana area kerja Tang San, tidak termasuk area ini. Tang San menyambutnya seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan ketika keduanya akan saling berpapasan, pergelangan tangannya menjentikkan, dan sebuah bola kertas kecil terbang ke arah Mei Gongzi. Mei Gongzi tanpa sadar membuka tangannya untuk mengambilnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tang San sudah melewatinya. Mei Gongzi tertegun sejenak, tetapi dengan cepat menyingkirkan bola kertas itu dan terus berjalan menuju gedung pengajaran. Pagi ini adalah kelas teori. Berjalan ke dalam kelas, Mei Gongzi duduk di kursinya. Pada saat ini,
siswa dari klan monster hampir tiba, tetapi karena kelas belum dimulai, kelas tampak sedikit bising. Mei Gongzi melirik teman-teman sekelas di sekitarnya dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, lalu dia mengeluarkan bola kertas di telapak tangannya dan membukanya dengan tenang. Ada garis di bola kertas, sampai jumpa malam ini, di luar sekolah, di tempat lama. Tempat lama, restoran kecil. Mei Gongzi tertegun sejenak. Apa yang ingin dilakukan anak ini untuknya? Dia membalikkan tangannya, kekuatan ruang melonjak di telapak tangannya, mengubah catatan menjadi bubuk, dan dia juga mempersiapkan kelas. Hari berlalu dengan cepat. Di malam hari, ketika Mei Gongzi berjalan keluar dari gedung pengajaran, dia tidak melihat sosok yang dikenalnya di alun-alun di depan gedung. Mei Gongzi kembali ke asrama dan berganti pakaian sebelum meninggalkan akademi dan menuju Carry Plaza. Badai Raja Serigala Angin yang terbegal akhirnya berakhir. Namun baru-baru ini, Carry City melakukan berbagai razia, sistem registrasi identitas diterapkan untuk orang luar, dan sering ada inspeksi di jalanan. Seluruh kota tampak tegang. Mei Gongzi datang ke restoran kecil dan melihat Tang San duduk di pinggir jalan di samping restoran. Melihatnya, Tang San segera berdiri sambil tersenyum, dan berinisiatif untuk menyambutnya, "Saudari Mei. Masuk dan bicarakan itu." Mei Gongzi memimpin ke dalam hotel. Tang San mengikuti di belakangnya. Mei Gongzi mengenakan pakaian dan celana polos, yang semuanya berwarna biru muda, tetapi mereka mencium bau debu di tubuhnya. Putra cantik itu membawanya ke atas, menutup pintu, dan mengaktifkan lingkaran kedap suara. "Mengapa kamu mencariku?" Mei Gongzi bertanya dengan curiga. Tang San berkata, "Saudari Mei, aku memiliki pertanyaan tentang kultivasi dan ingin meminta saran darimu." "Apakah ini masalah kultivasi? Ceritakan tentang itu," jawab Mei Gongzi. Tang San berkata, "Kamu juga tahu bahwa kekuatan spiritualku meningkat relatif cepat, karena sudah peringkat ke-9, tidak ada banyak ruang untuk perbaikan. Aku telah bekerja keras pada kekuatan darah baru-baru ini. Aku dapat merasakan kekuatan darah berada di puncak peringkat ke-6, dan aku siap untuk menerobos ke peringkat ke-7, tetapi aku masih tidak dapat menemukan ambang batas untuk menerobos. Wali kota sering absen dari akademi baru-baru ini, jadi aku ingin meminta Sister Mei untuk memberiku beberapa saran. Zhang Haoxuan telah absen baru-baru ini, dan lebih sering menjaga di kayu emas, dan dia terus memahami arai pengumpulan roh." Mei Gongzi berkata, peringkat ke-7 adalah ambang penting bagi sebagian besar pembudidaya, dan merupakan titik pemisah penting untuk membagi menengah dan lanjutan. Pangkat ke-7 dari garis keturunan yang berbeda juga berbeda. Untuk peringkat ketiga dan di bawah untuk pembudidaya, tingkat keempat dan tingkat ke-7 sangat penting. Untuk pengkultivasi di tingkat yang lebih tinggi, setiap tingkat sebenarnya sangat penting. Transformasi Feng Humu adalah garis keturunan yang relatif umum, itu harus tingkat keempat. Jika kamu berlatih dengan baik, tingkat garis keturunanmu mungkin dapat naik ke tingkat ketiga. Oleh karena itu, tingkat ke-7 sangat penting bagi kamu. Mampu menembus ke tingkat ke-7 berarti kamu akan terus menumpuk di masa depan, dan kamu memiliki kemungkinan untuk menerobos ke tingkat ke-9. Tetapi banyak praktisi, terutama pengkultivasi manusia kita, yang sering terjebak di urutan ke-7. Soul Land 5 Chapter 235 Turn it over. Di antara mereka, alasan yang paling penting adalah bahwa kekuatan darah tidak cukup kuat. Bagaimanapun, garis keturunan Dewa Iblis kita hanya mencakup setengah dari garis keturunan kita sendiri, dan hanya sedikit orang yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat, potensi mereka sendiri. Tingkatkan ambang ke-7 ini, sambil mengumpulkan banyak uang, kamu juga harus menggunakan pencerahan dan darah mendidihmu. Yang terbaik adalah bergegas melewatinya dalam ledakan. Seberapa kuat tubuhmu, bisakah kamu menahannya ledakan? Tang San berkata, "Aku tidak tahu. Aku telah berkultivasi dengan keras, jadi kekuatan fisikku seharusnya baik-baik saja. Atau, dapatkah kamu memeriksanya untukku?" Mei Gongzi meliriknya dan melihat mata Tang San yang jernih, di matanya, sepertinya tidak ada pikiran jahat dan itu sejernih kolam. "Ya, berapa umurnya?" 11 tahun. Beberapa tahun lebih muda dari dirinya. "Oke, kamu duduk di sini." Mei Gongzi menunjuk ke kursi di sampingnya. Tang San buru-buru berjalan ke arahnya, dan ketika dia mendekat, dia bisa mencium aroma samar dari tubuh Mei Gongzi, yang menyegarkan. Tang San duduk di depannya, pada saat ini, mereka berdua bisa dikatakan dekat, bernapas dengan baik. Berbalik dan membelakangiku, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk kepalanya. "Aduh, sakit." Tang San buru-buru berbalik. Setelah dia berbalik,
Mei Gongxi diam-diam menjulurkan lidahnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia baru saja memukulnya dan merasa sangat bahagia. Mengapa kamu hanya ingin menggertaknya? Tenang pikiranmu dan biarkan aku merasakan garis keturunanmu. Mei Gongxi menjadi tenang dan berkata kepada Tang San. Oke. Tang San duduk di kursi dan sedikit rileks. Mei Gongxi mengangkat tangannya dan menekannya di punggungnya, perlahan mengumpulkan kekuatan darahnya sendiri, dan menusuk ke tubuh Tang San. Hanya ketika kekuatan garis keturunannya menembus ke dalam tubuh Tang San, dia segera merasakan fluktuasi energi yang lembut, damai dan stabil, tanpa akhir, tanpa menahan kekuatan garis keturunannya, dia melepaskan sepenuhnya dan membiarkannya menembus ke dalamnya. Inilah yang akan dia lakukan jika dia memiliki kepercayaan mutlak pada pihak lain, dan dia sama sekali tidak waspada terhadap dirinya sendiri. Penemuan ini membuat Mei Gongxi tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia segera merasa bahwa ki dan darah Tang San halus dan tubuhnya dalam kondisi sangat baik. Mei Gongxi terus menyelidiki ke dalam, tetapi terkejut menemukan bahwa dia tampaknya terpengaruh oleh energi lembut di tubuh Tang San, dan kekuatan garis keturunannya sendiri sebenarnya dikonsumsi sedikit lebih cepat. Dia tanpa sadar mengalirkan lebih banyak kekuatan garis keturunan ke dalamnya. Karena itu hanya penyelidikan, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan spasial untuk menghindari melukai tubuh Tang San. Saudari Mei, aku akan menjalankan energiku sesuai dengan metode kultivasiku, dapatkah kamu membantuku meninjaunya? Tang San tiba-tiba berkata. Oke, Mei Gongxi bingung, karena melalui penyelidikan dia menemukan bahwa energi dalam tubuh Tang San ini terus tumbuh. Bukan energi angin dan harimau, tetapi energi yang sangat damai yang tampaknya tidak memiliki atribut garis keturunan. Secara umum, transformasi dewa monster dari klan monster membangkitkan kekuatan darah, dan aura darah akan memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi energi Tang San tampaknya tidak memiliki karakteristik. Itu adalah energi yang sangat mandiri, dia juga ingin tahu bagaimana caranya. Energi ini bekerja. Saat ini, dia mengendalikan kekuatan garis keturunannya sendiri dengan kekuatan spiritualnya, dan perlahan-lahan bergerak bersama dengan energi ini di tubuh Tang San. Kekuatan garis keturunan transformasi Dewa Iblis berpusat pada jantung, dan energi besar dipompa melalui jantung sehingga menyebar ke seluruh tubuh, dan kemudian menarik diri dari tubuh. Setiap kali seorang kultivator bertarung, detak jantungnya akan meningkat, sehingga meningkatkan kekuatan-kekuatan garis keturunan. Energi dalam tubuh ini tidak berjalan dengan jantung sebagai intinya, tetapi berjalan melalui meridian dalam tubuh dengan cara yang siklik selama proses berenang, tampaknya menyerap energi dari dunia luar untuk meningkatkan. Hanya saja sekarang meridiannya hampir penuh energi, yang memang merupakan level puncak tingkat 6. Berbicara secara logis, terobosannya seharusnya menjadi hal yang wajar, bukan? Energinya sedikit terkompresi, dan sangat kuat. Sebelum dia menyadarinya, kekuatan darah Mei Gongxi telah mengikuti energi di tubuh Tang San selama seminggu penuh. Merasa lemah, dia mengerahkan kekuatan garis keturunannya beberapa kali. Setelah mencapai peringkat ke-7, kekuatan garis keturunannya pulih dengan sangat cepat, dan garis keturunan iblis merak tingkat atas memungkinkannya untuk menggambar elemen ruang angkasa untuk mengisi kembali dirinya sendiri setiap saat. Setelah selesai, Mei Gongxi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip, sambil terus menjelajah, dia jatuh ke dalam perenungan. Jalur gerakan energi tubuh Tang San tidak mengetahui seberapa jauh lebih rumit daripada transformasi Dewa Iblis biasa, tampaknya menjadi metode kultivasi khusus. Mungkinkah Sang Haoxuan mengajarinya? Namun, aku belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi semacam ini di organisasi. Tampaknya teknik kultivasi ini tidak murni untuk memobilisasi kekuatan darah, jadi apa energi ini dalam dirinya? Dia berpikir sejenak, menarik tangannya, dan tubuhnya bergetar. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan garis keturunannya telah menghabiskan setengahnya, tetapi di wilayahnya, bahkan jika dia tidak berlatih, kekuatan garis keturunan akan menyerap elemen ruang di udara untuk pulih dengan sendirinya. Tang San, latihan apa yang kamu latih? Siapa yang mengajarimu? Mei Gongxi bertanya. Tang San berbalik dan berkata dengan polos, aku bahkan tidak tahu jenis latihan apa itu dicatat dalam buku yang aku ambil ketika aku masih kecil. Setelah aku belajar membaca, aku belajar metode di atas untuk berkultivasi sendiri. Itulah yang terjadi setelah itu. Apakah kamu berlatih latihan terlebih dahulu, dan kemudian transformasi Feng Hu terbangun? Mei Gongxi bertanya. Tang San mengangguk dan berkata, itu benar. Teknikmu sangat aneh, dan energi yang kamu miliki sejak lahir juga aneh. Ketika kamu menggunakan Feng Hu Chang, apakah energi ini mendukungnya?
Mei Gongzi terus bertanya. Tang San mengangguk dan berkata, itu dia. Mei Gongzi sedikit mengernyit, dan berkata, dari perasaanku tentang tubuhmu, kondisi fisikmu saat ini sangat baik. Vitalitas dan darahnya kuat, dan meridiannya kuat. Di usiamu, ini bisa dianggap keajaiban. Ini dia seharusnya tidak menjadi masalah besar jika energi mendukungmu untuk menerobos ke peringkat ke-7. Aku tidak berpikir kamu perlu khawatir, selama kamu terus berlatih, kamu secara alami akan menerobos ketika energi meluap. Tidak ada situasi di mana kamu tidak dapat menerobos. Kamu bukan hanya perubahan harimau angin, aku tidak menyangka. Apakah wali kota Zhang tahu latihan seperti ini yang kamu latih? Tang San berkata, dia tahu. Tapi aku tidak tahu mengapa, sepertinya orang lain tidak bisa mempraktikkan latihanku. Guru membiarkan orang mencobanya, tetapi tidak berhasil, jadi hanya aku yang bisa. Mei Gongzi berkata dengan terkejut, ini aneh. Jika kamu tidak keberatan, dapatkah kamu memberitahuku metode kultivasinya? Tentu saja, Tang San berkata tanpa ragu-ragu. Tang San memberitahu Tuan Muda Mei apa yang harus dilakukan. Jika kamu ingin berlatih Suan Tiangong, persyaratan paling dasar adalah tidak ada transformasi iblis, dan hanya bisa menjadi manusia murni. Mei Gongzi telah berubah menjadi dua dewa iblis yang kuat, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk berhasil dalam kultivasi. Dia tidak membutuhkan rahasia apapun untuk Mei Gongzi. Segera, Tang San mulai memberitahu Mei Gongzi cara berkultivasi Suan Tiangong, dan saat dia berbicara, dia diam-diam mengumpulkan bagian dari garis darah monster merak yang baru saja hilang dari Mei Gongzi di tubuhnya. Meskipun garis keturunan klan monster merak tidak setinggi klan Tianhu, itu adalah kekuatan garis keturunan teratas. Kekuatan keseluruhan tidak akan pernah lemah. Ingin menerobos ke peringkat ke-7, ini adalah persiapan terakhir Tang San. Ganti transformasi Flash Leopard sebelumnya dengan transformasi merak tingkat ke-7, sehingga menebus kurangnya tingkat transformasi rubah langit tidak cukup untuk puncak tingkat ke-6. Menerobos ke peringkat ke-7, dengan garis keturunan teratas klan Tianhu sebagai panduan, itu jelas akan lebih membantunya. Namun, perubahan merak ini tidak dapat diungkapkan di depan Mei Gongzi untuk sementara waktu. Soul Land 5 Chapter 236 Mencuri Transformasi Merak. Mei Gongzi mendengarkan dengan seksama penjelasan Tang San tentang metode kultivasi Suan Tiangong. Dia memiliki ingatan yang kuat sejak dia masih kecil. Dengan deskripsi Tang San, dia dengan cepat memahami prinsipnya. Dia mencobanya, tetapi ternyata dia benar-benar tidak bisa menjalankan teknik ini. Metode kultivasi Suan Tiangong adalah menyerap kekuatan langit dan bumi dan mengedarkannya ke dalam tubuh, dan kemudian secara bertahap meningkatkannya untuk mencapai kehidupan tanpa akhir, dan kemudian meningkatkan intensitas energi secara keseluruhan. Adapun Tuan Muda Cantik yang memiliki transformasi iblis, energi spiritual surga dan bumi yang dia serap ke dalam tubuhnya akan secara otomatis diubah menjadi kekuatan darah, dan tidak ada peluang untuk beroperasi sama sekali. Ini juga merupakan alasan penting mengapa manusia dengan kemampuan untuk berubah menjadi iblis tidak dapat berlatih Suan Tiangong. Latihanmu sangat menarik, sayangnya, tidak ada perubahan dewa iblis untuk dikultivasi. Aku tidak tahu seperti apa jadinya di masa depan. Ketika kamu berlatih sendiri, hati-hati, mengerti. Jika kamu memilikinya, kamu harus istirahat melalui ke tingkat ke-7 rasanya seperti kamu dapat meminta seorang guru dari Akademi Redemption Organization untuk membantumu melindungi hukum. Jika mereka tidak punya waktu, kamu akan memberitahuku terlebih dahulu dan aku akan menemanimu untuk menerobos. Tapi kamu perlu untuk menemukan tempat yang tenang. Mei Gongzi memberitahu Tang San. Terima kasih Sister Mei karena telah mengklarifikasi keraguanku hari ini. Tang San tampak bersyukur. Kembalilah, ini sudah larut. Mei Gongzi berdiri, Tang San dengan cepat mengikuti. Tingginya hampir sama dengan Mei Gongzi meliriknya dan melihat bahwa dia sedang menatapnya, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ayo pergi secara terpisah. Hati-hati di jalan, jangan lari-lari, langsung kembali ke akademi, tahu? Mei Gongzi memperingatkan lagi. Oke, Sister Mei. Tang San setuju. Setelah meninggalkan restoran, Mei Gongzi pergi lebih dulu. Tang San terus memperhatikan punggungnya menghilang di ujung jalan, lalu mempercepat langkahnya dan pergi ke arah lain. Apa yang tidak diketahui Mei Gongzi adalah bahwa Tang San sangat cemas saat ini. Ya, itu bersemangat. Bagaimana mengatakannya, seperti menahan diri untuk waktu yang lama dan buang air kecil terburu-buru untuk menemukan toilet. Setelah menyerap kekuatan darah putra yang cantik, energi di tubuhnya langsung jenuh, dan dia mati-matian menekannya dengan kekuatan spiritualnya untuk mencegahnya pecah.
Selain itu, dia tidak bisa begitu saja menemukan tempat untuk menerobos. Meskipun gerakan menerobos ke peringkat ketujuh tidak akan terlalu banyak, dia akan menerobos dengan darah ras iblis merak sebagai intinya, dan tidak akan pernah tenang. Dia harus mencari tempat yang aman. Dia tidak bisa mendesak Mei Gongzi sekarang, jadi dia hanya bisa menunggunya mengambil inisiatif untuk pergi. Pada saat ini, dia tidak berani menunda sebentar, dan bergegas pergi ke arah pegunungan Keri. Tempat yang paling cocok untuk dia tembus tentu saja adalah area di mana Golden Wood ditanam. Mei Gongzi tidak terburu-buru, dia berjalan perlahan menuju Kericol Lege, sambil diam-diam mengingat latihan yang baru saja dijelaskan Tang San. Latihan ini benar-benar aneh. Apalagi, katanya pada dirinya sendiri tanpa syarat. Ini seharusnya kesempatannya, kekuatan spiritualnya meningkat begitu cepat, mungkin juga terkait dengan latihan-latihan ini. Ke depan, aku harus lebih mengamati efek dari latihannya. Jika memang bagus, mungkin aku bisa membiarkan keturunanku mempraktikkannya di masa depan. Keturunan, apa yang kupikirkan? Wajah cantik Mei Gongzi memerah, tapi untungnya itu malam, dan tidak ada yang memperhatikan perubahannya saat ini. Tang San berlari liar, dan ketika dia mencapai suatu tempat dengan sedikit orang, dia tidak lagi peduli apakah itu akan mengganggu orang lain. Saat menggunakan mata rubah untuk mengerahkan kekuatan keberuntungan pada dirinya sendiri, dia berlari cepat meskipun dia akan melakukannya. Juga menarik perhatian monster di sepanjang jalan, namun di bawah pengaruh kekuatan keberuntungan, dia akhirnya bergegas ke pegunungan Keri dengan selamat. Begitu dia memasuki area pegunungan Keri, cahaya keemasan melintas di belakangnya, dan dia langsung menunjukkan transformasi Jinpeng, dan dua sayap emas besar menyebar di belakang punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya, dan dengan bantuan kecepatan Jinpeng yang sangat cepat, dia terbang langsung ke tempat kayu emas itu berada. Jika Cheng Zicheng melihat Tang San saat ini, dia pasti akan menemukan bahwa Tang San terbang lebih cepat darinya. Hanya pita emas yang terlihat melewati pegunungan di ketinggian rendah, seperti meteor yang mengejar bulan. Angin astral melolong, Tang San bisa merasakan pembuluh darah di tubuhnya sangat gelisah. 6 jenis transformasi iblis, ditambah dengan kekuatan garis keturunan setan merak yang baru saja dimasukkan ke dalam tubuh, terus-menerus gelisah, dan Xuan Tian Gong hampir tidak dapat menekannya. Untungnya, tingkat kekuatan spiritualnya jauh melebihi tingkat kekuatan darah, jadi dia dengan enggan ditekan berdasarkan kekuatan spiritualnya. Setelah menekan begitu lama, dia akhirnya akan menerobos, dan sudah waktunya untuk menerobos. Tembakan Jin Buang Fei, garis keturunan Golden Wing Dapeng memang garis keturunan yang kuat dari tingkat kedua, dan transformasi Jinpeng memang transformasi Dewa Iblis tercepat, dan akhirnya membawanya ke tujuan dalam waktu singkat. Cahaya keemasan beredar, Tang San melipat sayapnya, dan mendarat mengambang setelah jungkir balik. Zhang Haoxuan, yang berkultivasi di samping arai pengumpulan roh, membuka matanya hampir seketika dan menatap orang yang datang. Darahnya bergejolak, siap beraksi kapan saja. Setelah melihat bahwa itu adalah Tang San, dia menahan napas dan mengerutkan kening. Ada apa denganmu terburu-buru? Kata-kata Zhang Haoxuan keluar dari mulutnya, dan dia segera merasa bahwa keadaan Tang San tidak benar. Pada saat ini, wajah Tang San memerah, dan pembuluh darahnya gelisah, seolah-olah dia mabuk. Guru, bantu aku melindungi hukum. Setelah berbicara, Tang San duduk di samping arai pengumpulan roh. Percakapan mereka juga membangunkan gadis bernama Merah yang sedang bermeditasi, dan mereka semua menatap Tang San dengan rasa ingin tahu. Setelah lebih dari sebulan pertumbuhan, kayu emas telah sepenuhnya berakar, dibandingkan dengan waktu awal, itu telah tumbuh sebanyak 5 inci, dan vitalitas yang jelas mulai mengalir keluar dari susunan pengumpulan roh. Meskipun tampaknya pertumbuhannya masih lambat, itu adalah lingkaran yang baik, semakin kuat energi kehidupan, semakin banyak energi spiritual dunia dan bumi akan ditarik oleh susunan pengumpul roh, dan lebih banyak energi kehidupan akan lahir. Selama mereka terus tumbuh, pohon emas ini cepat atau lambat bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Tepat ketika Tang San duduk, energi di tubuhnya melonjak keluar seperti badai, waktu, aliran udara putih menyapu, dan sinar cahaya berwarna menyala. Kamu menjauh sedikit. Zhang Haoxuan buru-buru datang ke Tang San dan meminta gadis-gadis bernama Merah untuk pergi dengan cepat, agar tidak terluka oleh dampak energi yang meledak Tang San ketika dia menerobos. Zhang Haoxuan duduk di samping Tang San, menatap murid yang tidak banyak diajarkannya ini. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Tang San menerobos, dan dia juga ingin melihat perubahan seperti apa yang akan dimiliki Tang San ketika dia menerobos dengan metode kultivasi khusus.
Wajah Tang San menunjukkan sedikit rasa sakit, dan tubuhnya terus-menerus bergetar, tetapi dia selalu duduk diam dan pikirannya stabil. Dalam hal spiritualitas, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan remaja sejati seperti Dubai? Tidak peduli seberapa gelisah energi di tubuhnya, dia mempertahankan kondisi pikiran yang paling stabil. Xuan Tiangong terus beroperasi, perlahan-lahan membimbing 6 jejak utama, dan kemudian melepaskan penindasan sedikit demi sedikit. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menerobos ke tingkat ke-7 Xuan Tiangong, menggunakan Xuan Tiangong tingkat ke-7 untuk memperluas meridian di tubuhnya, meningkatkan kemampuan tubuh untuk menanggung, dan menggunakan energi kehidupan kayu emas untuk memberi makan dirinya sendiri, dan kemudian mulai menerobos semua jenis transformasi monster. Di antara mereka, baginya ada 3 terobosan terpenting yang harus diselesaikan. Kaisar Perak Biru menerobos ke peringkat ke-7, Ling Qitianyan menerobos ke peringkat ke-5, dan penggantian transformasi merak menjadi transformasi macan tutul berkedip adalah selesai, dan kemudian transformasi merak juga diangkat ke level 7. Adapun harimau angin urutan ke-7, bukan apa-apa, sangat mudah untuk ditembus. Dalam sebulan terakhir, dia diam-diam menyerap sebagian dari kekuatan darah mereka melalui pelatihan dengan mitranya, dan siap untuk terobosan transformasi Jinpeng dan transformasi waktu. Ling Qitianyan masih merupakan puncak urutan keempat, dan dia telah membuat terobosan untuk kemampuan tingkat ke-5, tapi tidak ada terobosan. Karena begitu menerobos, itu pasti tidak akan terkendali. Dalam proses kenaikan Ling Qitianyan, kekuatan spiritual akan bertabrakan dan bergabung dengan keras. Dia telah melihat proses ini dengan matanya sendiri, dan ini adalah kasus terobosan Dubai. Begitu kekuatan spiritual di luar kendali, bagaimana dia bisa menekan basis kultivasi, jadi dia telah menunggu sampai hari ini untuk menerobos bersama.